Baik Bapak Ibu, mohon izin ya untuk menyampaikan sedikit hal teknis terkait proses layanan BKD di Sister. Baik, saya izin langsung saja ya. Baik, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah dalam proses layanan BKD di Sister nantinya ada beberapa peran yang harus terlibat ya dalam prosesnya Bapak Ibu. Jadi di sini ada 4 ya. Yang pertama adalah dosen, kemudian ada asesor, kemudian selanjutnya ada admin PT, dan yang keempat adalah admin BKD atau kita istilahkan kalau di Sister itu unit BKD internal PT atau prodi. Nah, keempat peran tersebut memiliki tugas masing-masing ya. Tentu saja dosen mengisi portofolio di situ dan juga melakukan klaim kinerja, asesor melakukan penilaian, unit BKD ini melakukan plotting, kemudian menentukan pejabat pengesah, kemudian mengesahkan laporan kinerja dan lain sebagainya. Lalu berikutnya ada di level prodi juga dimungkinkan. Nah, selain itu juga ada admin PT tadi ya. Admin PT nanti tugasnya apa saja, terutama untuk melakukan sinkronisasi data. Karena nanti ada beberapa data yang pengisiannya itu dilakukan oleh admin PT Bapak Ibu. Jadi bukan Bapak Ibu dosen yang mengisi, tapi admin PT seperti itu. Dan juga apabila Bapak Ibu dosen di perguruan tinggi itu mengalami kendala gitu atau menemui kesulitan, harapannya bisa dikoordinasikan di level perguruan tinggi terlebih dahulu. Kemudian nanti kalau ada masalah bisa disampaikan ke pusat kalau memang belum tertangani di level perguruan tinggi seperti itu. Nah, kemudian berikutnya catatan yang paling penting ada di poin pertama. Jadi asesor BKD di sini tidak ada pembuatan peran baru atau akun baru Bapak Ibu dosen ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu dosen sekalian ini sudah memiliki akun Sister dan kemudian nantinya di dalam profil sudah ada Nira BKD gitu ya. Nah, itu tinggal melakukan penilaian saja sebagai asesor BKD. Jadi tidak ada akun-akun baru yang dibuat, jadi cukup menggunakan satu akun yang sudah ada. Jadi yang membedakan antara dosen yang sebagai asesor dan dosen yang bukan sebagai asesor adalah Nira BKD yang tercatat di sistem. Hanya itu saja. Nah, kemudian kalau masuk ke dalam pengisiannya, tadi sempat saya dengar ya bahwa sudah pernah atau sudah melakukan pelaporan di Sister gitu di semester sebelumnya. Jadi saya pikir ini sudah pernah dilihat gitu oleh Bapak Ibu dosen sekalian. Ada untuk pengisian kinerjanya di bagian menu layanan BKD. Nah, kemudian untuk rinciannya sendiri di sini sudah bisa dilihat ada waktu pelaporannya, sudah jelas ya tadi. Ini ditentukan di masing-masing perguruan tinggi. Kemudian ada kegiatan BKD-nya apa saja yang ingin dilaporkan. Lalu ada tombol tarik kinerja di bagian kanan. Ini tentu saja ditarik datanya dari portofolio. Jadi pengisiannya itu di portofolio Bapak Ibu. Jadi bukan di BKD itu hanya tinggal melakukan klaim data saja. Kemudian di setiap kegiatan ada poin-poin kegiatannya sudah ditampilkan. Dan di setiap poin kegiatan itu sudah diinformasikan datanya berasal dari menu apa. Nah, selain itu juga ada status kegiatan, edit maupun hapus data. Kemudian yang berikutnya adalah mapping. Jadi setiap kegiatan di BKD mulai dari pendidikan, penelitian, pengabdian hingga penunjang, prioritas pengisiannya dari Sister. Hanya ada beberapa data yang pengisiannya di luar Sister seperti data mengajar Bapak Ibu dosen, data membimbing, data menguji maupun data aktivitas kemahasiswaan. Jadi ini juga sering ditanyakan ya ketika dosen masuk ke datanya, kenapa saya tidak bisa menginput data pengajaran saya, karena itu dilaporkan oleh admin PT tiap semester. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu dosen menemukan ada data yang belum masuk gitu ya, data mengajar yang belum masuk, silakan dilaporkan ke admin PT terlebih dahulu. Kemudian ada data dari Sinta dan Simlitap Mas.
Nah, ini adalah tambahan informasi bagaimana admin PT itu melaporkan data pelajar, data aktivitas kemahasiswaan seorang dosen ataupun di PT kemudian dilanjutkan sinkronisasi di sistemnya. Jadi dosen tinggal melakukan klaim data. Kemudian ini adalah jenis aktivitas kemahasiswaan yang bisa diklaim dan kesemuanya ini dilaporkan oleh admin PT, jadi bukan dosen yang menginput data-data berikut. Lalu berikutnya adalah halaman biodata. Jadi di BKD juga ada informasi terkait biodata dosen yang melaporkan kinerja gitu ya. Dimana data-data di sini itu diambil dari menu profil data pribadi masing-masing dosen. Jadi apabila ditemukan ada yang tidak sesuai, maka pembenahannya ada di profil masing-masing akun dosen. Nah, berikutnya adalah contoh halaman kegiatan yang dijadikan sebagai kinerja ya. Jadi ada judulnya, kegiatannya apa, kegiatan perkuliahan, kemudian di bawahnya adalah asal datanya dari menu apa. Jadi setiap kegiatan nantinya pasti akan diinformasikan ini diambil dari menu apa. Jadi kalau perkuliahan ini dari menu pengajaran. Lalu ada di bawahnya adalah tabel yang berisi kinerja yang telah diklaim. Jadi ini sudah otomatis, Bapak Ibu dosen tidak lagi mengisi manual di sini. Bapak Ibu dosen tinggal melakukan klaim atau tarik kinerja tadi ya dari portofolio, ini sudah otomatis terisi, mulai nama kegiatannya, jumlah pertemuan, SKS dan seterusnya. Nanti ya Bapak Ibu hanya tinggal melengkapi bukti pendukungnya di bagian ini. Nah, terkait bukti pendukung atau kinerja, bukti kinerja ini juga menjadi poin yang cukup penting ya, karena harus dilengkapi dalam setiap kinerja yang dilaporkan. Nah, untuk melengkapinya Bapak Ibu bisa mengunggahnya di dalam menu portofolionya masing-masing. Jadi kalau misalkan data publikasi atau data pengabdian, berarti di-upload dokumennya di menu tersebut di pengabdian atau publikasi seperti itu. Nah, ada pengecualian sedikit terkait beberapa data mengajar, membimbing, menguji dan lain sebagainya. Ini 5 poin ini diunggah dokumennya itu di layanan BKD, jadi bukan di portofolio. Kemudian ini adalah untuk mengunggah bukti pendukung. Jadi kalau sudah ada informasi berikut ya bahwa kegiatannya belum dilengkapi dengan dokumen pendukung, silakan dilengkapi dengan cara klik. Nanti akan diarahkan ke form unggah buktinya, unggah dokumen. Setelah dilengkapi nanti akan informasinya menyesuaikan, sehingga tidak ada tidak ada pengguna yang kesulitan nantinya mencermati bahwa kegiatan ini sudah ada dokumen, ini belum, dan seterusnya. Nah, kemudian setelah terkait kegiatan kinerja tadi, kinerja kegiatan contohnya tadi pendidikan, kita akan langsung ke bagian kewajiban khusus, karena pada kegiatan pendidikan sampai penunjang ini secara teknis sama. Yang berbeda ini di kewajiban khusus. Yang perlu dicermati pertama adalah jabatan fungsional terakhir di sistem. Ini akan sangat-sangat penting Bapak Ibu, karena apa? Kalau jabatan fungsional terakhir di sistem itu salah, maka syarat kewajiban khususnya juga akan salah yang diminta oleh sistem. Jadi misalkan Bapak Ibu dosen di sini jabatan fungsional secara SK-nya, secara dokumen hard copy-nya itu profesor gitu ya, tapi di sistem hanya tercatat asisten ahli, maka kewajiban khusus yang diminta oleh sistem adalah untuk asisten ahli. Maka jika demikian, maka nanti dicetak kinerja, laporan kinerjanya juga akan salah, karena ini jabatan fungsionalnya tidak sesuai dengan kondisi realnya gitu. Nah, ini akan berpengaruh. Jadi penting bagi Bapak Ibu dosen untuk mencermati ya, apakah jabatan fungsional terakhirnya yang tercatat atau terdata di sistem itu sudah benar. Karena sekali lagi kalau salah, ini akan berpengaruh ke bagian bawahnya, yaitu syarat kewajiban khusus yang diminta, dan nanti akan berpengaruh juga kepada cetak laporan kinerjanya. Kewajiban khusus di sini diambil juga datanya dari portofolio.
Dimana mungkin tadi sudah disampaikan kalau secara teknis kewajiban khusus ini adalah data 3 tahun ke belakang yang bisa diklaim. Jadi kalau misalkan saat ini adalah 2122 ganjil, maka data yang bisa diklaim adalah mulai tahun 2019, 2020 hingga 2021. Jadi 3 tahun ke belakang. Nah, sedangkan untuk kesimpulannya sendiri, ini sudah dibantu direkapitulasi oleh sistem. Syaratnya sudah ditampilkan, mana yang tidak boleh kosong, mana yang minimal berapa SKS dan seterusnya. Nah, di sini sudah tertulis, maka apabila ada syarat-syarat yang belum terpenuhi, maka otomatis sistem yang akan menyimpulkan di bagian bawah bahwa laporan kinerja ini belum memenuhi atau tidak memenuhi. Alasannya apa nanti akan disebutkan di sini, misalkan kelebihan. Kemudian berikutnya ada rekap untuk kewajiban khusus. Nah, ini sama seperti ini, jadi tinggal dilihat saja apakah Bapak Ibu dosen sudah ada klaim untuk kewajiban khususnya atau belum. Nah, kemudian apabila menemukan kondisi total kinerjanya itu lebih dari 16 SKS atau batas maksimal, maka apa yang harus dilakukan adalah seorang dosen harus memindahkan kegiatannya menjadi kegiatan beban lebih atau SKS lebih. Jadi kalau misalkan di sini contohnya ada 21 SKS total kinerja gitu ya, berarti harus ada minimal 5, sekian SKS yang berpindah ke SKS lebih minimal. Nah, dengan demikian nanti cara memindahkannya ada di setiap kegiatan, ada kolom status, itu dipindahkan dari status selesai ke beban lebih, sehingga nanti kesimpulannya akan ada total kinerjanya maksimal 16 dan kelebihannya berapa SKS gitu. Yang terakhir, dosen tinggal melakukan finalisasi, menyimpan dan menyetujui laporan kinerjanya untuk dilanjutkan ke penilaian. Nah, sebagai tambahan, dosen dengan status tugas belajar juga harus melaporkan kinerjanya di sini. Tapi yang dilaporkan hanya sebatas data tugas belajar dan laporan studi tiap semester. Nah, laporan studi tiap semester. Maka dari itu, dosen dengan status tugas belajar ini akan otomatis mendapatkan SKS sebanyak 12, seperti itu. Kemudian saya akan coba beralih ke bagian asesor ya, ke bagian asesor. Juga tidak terlalu banyak sebenarnya. Nah, di bagian asesor sendiri ini kami bagi menjadi 2 macam, yaitu asesor internal dan asesor eksternal. Di mana untuk asesor internal ini maksudnya adalah asesor yang berasal dari PT yang sama dengan home base-nya. Jadi misalkan asesornya di Universitas Lancang Kuning gitu ya, menilainya juga di Universitas Lancang Kuning gitu. Itu yang kita istilahkan sebagai asesor internal. Sehingga asesor tersebut hanya tinggal login seperti biasa ke akun sisternya, kemudian akses ke menu layanan BKD, submenu asesor BKD. Maka nanti akan sudah dimunculkan informasi nama, nira, dan bidang ilmu beserta periode BKD yang harus dinilai. Sedangkan untuk asesor eksternal adalah asesor yang menilai di luar perguruan tinggi atau di luar home base. Jadi misalkan dari universitas, asesor di Universitas Lancang Kuning menilai di perguruan tinggi yang lain gitu misalkan. Itu dimungkinkan, tapi mekanismenya cukup berbeda karena asesor harus mengakses URL sister PT yang dinilai khusus gitu ya, kemudian memasukkan username akun sister, nira BKD dan token yang diberikan oleh admin BKD dari PT yang dinilai gitu. Maka nanti akan muncul informasi seperti ini ya, ada daftar dosen yang harus dinilai pada saat periode tersebut siapa saja. Nah, secara tampilan sebenarnya kurang lebih sama seperti saat dosen melaporkan kinerja. Ada biodata, kinerja pendidikan, penelitian, sampai penunjang, lalu kewajiban khusus dan kesimpulan. Yang membedakan adalah di bagian asesor tentu saja ada kolom untuk memberikan hasil penilaian dan juga komentar.
Nah, ini juga ada tombol simpan di setiap tabelnya atau setiap kegiatan. Tentu saja nanti asesor harus mencermati ya detail kegiatannya, kemudian rincian datanya, dan juga melihat bukti pendukungnya. Baru kemudian memberikan penilaian maupun komentar dan disimpan. Begitu pula untuk kegiatan yang lain, contohnya di sini kegiatan pembimbingan secara proses sama, kemudian ada informasi berikutnya untuk melihat dokumen pendukung. Ini tinggal diklik saja. Nah, berikutnya adalah untuk mengubah jenis kegiatan. Nah, untuk tes nanti siang, tombol untuk ubah jenis kegiatan ini silakan diabaikan Bapak Ibu. Jadi tidak perlu diubah, mungkin nanti akan ada penjelasan lebih rincinya di sesi siang. Yang jelas ini hanya saya informasikan ya, ubah jenis kegiatan ini digunakan untuk apa. Jadi apabila seorang asesor memeriksa laporan kinerja dosen dan menemukan ketidaksesuaian antara data yang dilaporkan dengan dokumen yang diunggah gitu ya, asesor bisa mengubah jenis kegiatannya, misalkan dari klaimnya jurnal internasional menjadi jurnal nasional setelah diperiksa oleh asesor gitu. Kemudian pengabdian penunjang juga sama, yang berbeda juga di kewajiban khusus karena menilainya bukan memberikan nilai angka, di sini hanya memilih antara dua opsi, yaitu sesuai atau tidak sesuai, seperti itu. Nah, kemudian juga ada rekap kesimpulan. Kesimpulannya di sini adalah menampilkan penilaian yang diberikan oleh asesor. Nah, di sini ditampilkan, jika sudah maka bisa disahkan oleh asesornya. Jadi setelah tadi menilai, cukup mengesahkan dan mengkonfirmasi untuk sahkan, sehingga nanti hasilnya akan diteruskan terlebih dahulu ke admin BKD di level PT untuk disahkan. Jika sudah disahkan, maka nanti dosen bisa melihat hasilnya di akunnya masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah untuk dosen dengan status tugas belajar, ini juga harus dinilai kinerjanya. Yang dinilai tentu saja tadi ya, data tugas belajarnya, kemudian data laporan studi tiap semesternya. Nah, seperti ini, jika sudah dinilai maka otomatis seperti biasa disahkan dan penilaiannya selesai. Saya pikir itu ya yang bisa saya sampaikan, tidak perlu terlalu panjang dari saya, mungkin lebih ke pertanyaan. Kurang lebihnya sekali lagi saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Fana. Bu Fana, silakan. Bismillah. Perbaiki aja. Bapak lagi Pak Rizky, mohon maaf, suaranya unmute. Itu kan di Zoom asli kan? Resmi kan? Ya, silakan dilanjutkan Pak, tadi suaranya unmute Pak. Ya, dari yang kita lanjutkan. Ya, sudah cukup ya Pak, kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Untuk pertama kami persilakan siswa Riskes ya, ini Pak Rocky ingin bertanya Pak, silakan Pak Rocky. Oke, terima kasih Bu Fana, terima kasih BPM. Pak Rizky Dito, mungkin saya izin bertanya Pak Rizky. Ini perihal yang pertama, ada dua pertanyaan Pak Rizky. Yang pertama ini sebenarnya menyangkut lebih ke cerdas, karena kan masih satu cuman latar Bapak tadi menyinggung tentang pengajaran ya, pengajaran muncul nanti dari pededikti gitu. Nah, pertanyaan saya yang pertama itu adalah ada kasus di Unila ya, terutama untuk cerdas 2 kelompok 4 itu ada dosen yang tidak muncul pengajarannya. Yang pertama itu karena dia juga baru pindah Pak, Nah, kira-kira apakah dia tidak muncul riwayat pengajaran lama itu? Dia sebelumnya dari dosen Pak, tapi kampus lain. Nah, apakah dia tidak muncul pengajarannya itu karena dia baru pindah home base atau bagaimana? Nah, itu pertanyaan saya pertama Pak. Yang kedua mengenai beban lebih Pak, tadi Bapak sampaikan beban lebih. Nah, yang ingin saya tanyakan, kalau seandainya kita punya beban lebih, baik itu dari pengajaran, penelitian, pengabdian ya, nah itu kira-kira kalau kita buat beban lebih, dia itu bisa diklaim semester depan atau bagaimana tuh Pak?
Nah, gitu dia. Karena kan bisa saja kan Ya, kalau kita bisa tidak resmi ya, menginputkan Kak, ya. atau tidak memilih. Homepage Nah, itu. gitu. Yang apa yang sudah kita upload atau sudah muncul di sistem, terutama di bagian klaim BKD Gimana kita. sekarang nih? Nah, apakah kalau kita pilih kemudian kita ganti Tanyain beban lebih dia masuk semester depan atau bagaimana? Nah, mohon pencerahan Pak. Terima kasih Pak, dua pertanyaan itu saja. SMI-nya resmi ya, ada garansi Baik, semacam terima kasih Pak atas pertanyaannya. Yang pertama, ya tentu saja ya, karena di syarat servisnya juga baru ya, ada beberapa hal yang baru. Ini juga sebenarnya sudah disampaikan ya sejak Serdos yang lalu, bahwa memang untuk data mengajar memang yang ditampilkan untuk saat ini hanya data mengajar di PT Homebase-nya. Jadi kalau misalkan pindah Homebase, berarti data mengajar di PT yang sebelumnya itu tidak ditampilkan gitu. Meskipun datanya ada sebenarnya, tapi itu tidak ditampilkan di PT yang barunya data mengajarnya, begitu Pak. Kemudian yang kedua, jika beban lebih, tadi sepertinya sudah disampaikan juga oleh Prof. Eko ya, semuanya silakan bisa dilaporkan di semester tersebut kinerjanya, berapapun itu kinerjanya ya, tadi bahkan sempat dinotis sampai 50 SKS lebih gitu. Nah itu kalau dijadikan beban lebih tentu saja ya tidak, maksudnya bukan tidak bisa ya, karena memang klaimnya itu adalah per semester. Jadi kalau sudah diklaim semester ini ya tidak bisa diklaim di semester selanjutnya. Dan kalaupun datanya itu semester ini tidak diklaim gitu ya, itu pun juga tidak bisa diklaim di semester berikutnya, karena yang dilihat adalah tanggal datanya. Misalkan tadi publikasi berarti dilihat tanggal terbitnya kapan. Kalau tanggal terbitnya masuk semester ini ya hanya bisa diklaim di semester ini, seperti itu Pak. Jadi tidak bisa disimpan ya untuk semester berikutnya. Tadi mungkin sudah disampaikan juga oleh Prof. Eko ya, gitu. Ya silakan Pak Rocky, ada lagi? Oke, gini Pak, berarti untuk BKD juga berarti hanya yang riwayat yang lama nggak bisa diklaim juga ya? Berarti. Tidak, kan kinerja yang dilaporkan adalah kinerja semester. Ya, saya gini Pak, soalnya dia semester ini belum masuk itu. Mungkin belum masuk karena belum ada final pelaporan kepada Dikti ya. Saya nggak tahu. Iya benar. Ya, jadi kan memang periode BKD itu kan bisa disesuaikan Pak di aturnya ya. Bisa saja kan dibuat periodenya itu berakhir di misalkan 1 Februari 2022, itu kan juga dimungkinkan sebenarnya. Kami kan tidak membatasi, itu kan tergantung di masing-masing unit gitu Pak. Nah, jadi bisa disesuaikan kalau misalkan pelaporannya misalkan akhir bulan ini, berarti kan mungkin bisa diakhiri di Januari atau awal Februari dan seterusnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Tito sementara. Terima kasih Bu Fana. Sama-sama Pak. Baik, terima kasih Pak Rocky dan Pak Rizky. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ibu hadirin peserta hari ini. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan, boleh lewat raise hand. Oke, ini sudah ada 2 raise hand. Kami persilakan mungkin ke Pak Devi. Silakan Pak Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Moderator, Bu Fana, dan Pak Rizky. Bu Moderator, boleh saya izin share screen, nanti ada yang mau ditanyakan langsung secara teknis kepada Pak Rizky, karena tadi saya menyimak bahwa kalau saya adalah sebelumnya Pak Rizky, saya Devi Rahmat dari unit penjaminan mutu, suku Universitas Lancang Kuning. Dalam hal ini kan tadi bahwa ada unit internal dari prodinya, dan kebetulan saya megang akun itu gitu, karena fungsi kami dari internal prodi adalah salah satunya untuk memploting. Karena kendala di periode lalu kami nggak tahu masalahnya gimana. Bu Fana udah boleh share screen, Bu Fana? Boleh Pak, silakan. Ini ya tampilannya seperti ini Pak Rizky. Ini kemana kami mau melapor nantinya, misalnya ada tulisan bahwa unit yang dipilih bukan perguruan tinggi, silakan buat kembali peran. Jadi sehingga kami kemarin dalam hal plotting asesor terpaksa itu dimintakan kepada BPM selaku admin dari tingkat PT-nya, karena kami tidak bisa memplotting ini. Itu pertanyaan pertama satu Pak Rizky. Ini kan yang seperti ini tampilannya, saya nggak tahu di mana. Nah yang kedua, tadi sebenarnya saya mau bertanya dengan Prof tapi lupa.
juga mungkin nanti bisa disampaikan. Tadi beban lebih itu kan kalau Prof bilang menyarankan masukin semua. Cuma kalau di dalam sister ini atau di dalam kita BKD kan nanti kesimpulannya TM tidak memenuhi. Nah, saya mau bertanya nantinya konsekuensi TM itu seperti apa ketika asesor nanti tetap mengesahkan gitu kan? Apakah dalam kondisi pertanyaannya mungkin kalau untuk ke asesor, karena saya bukan asesor juga, sebenarnya dalam posisi apa penilaian si dosen itu yang harus disahkan oleh asesor? Apakah dia harus M aja atau TM itu pun juga tetap disahkan oleh asesor? Karena tadi ketika 50 ya pasti kan lebih, karena dia cuma batas toleransinya adalah 16. Itu nanti ketika kesimpulannya yang kita laporkan ke Simdos adalah TM, konsekuensinya seperti apa untuk Satdos dari dosen yang bersangkutan? Karena kan jadinya tidak memenuhi kriteria, tapi tadi beban lebihnya ya tulis aja semuanya, karena memang tidak ada kesempatan lagi untuk semester depan. Atau apakah boleh sebenarnya ketika tampilan di sistem itu, di sister kita, misalnya pengajaran itu ada 20 SKS, cuma yang kita laporkan untuk dinilai oleh asesor hanya sekitar 10 SKS saja, karena kita bisa ada opsi untuk mengambil itu, tapi konsekuensinya seperti apa nantinya gitu kan, karena berarti kan berbeda antara data di Porlabnya dengan yang kita laporkan di sisternya. Mungkin itu sementara Pak Rizky yang mau ditanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Jadi yang pertama tadi ini sebenarnya sudah kami catat ya, ada perguruan tinggi yang sama yang melaporkan hal yang demikian terkait unit prodi. Tapi yang perlu saya sampaikan tadi, saya sekilas melihat unitnya masih belum prodi Pak, tapi unitnya fakultas. Jadi mohon untuk disesuaikan dulu unit akunnya itu unit prodi, bukan unit fakultas. Tadi saya lihat fakultas hukum gitu. Berarti itu kan ke BPM yang itunya nanti Pak, yang tingkat PT-nya gitu Pak? Ya, yang menyesuaikan itunya Pak, akunnya. Tadi kan akunnya itu bisa dilihat tadi di ya, yang di atas itu Pak, kanan atas atau kiri atas itu tulisnya fakultas hukum ya, harusnya kan itu berarti prodi ilmu hukum gitu harusnya ya gitu. prodinya ya. Apa S1, S2 dan seterusnya gitu kan. Karena ada program studi ilmu 1 juga ini, tapi kendalanya ketika dikliknya ya, muncul juga seperti ini gitu. Ya, memang sudah kami jadi catatan dan sudah kami proses, diupdate versi selanjutnya, semoga sudah bisa untuk di level prodinya Pak. Oke. Itu. Kemudian yang kedua terkait tadi ya, sebenarnya kalau secara sisi teknis itu tidak ada masalah ketika semuanya dilaporkan. Kemudian nanti kalau ada kelebihan ya dijadikan beban lebih, asalkan total kinerjanya tidak lebih dari 16 itu pasti memenuhi gitu Pak. Meskipun beban lebihnya misalkan 30 SKS atau 40 SKS dan seterusnya, itu tidak masalah. Jadi tetap memenuhi kalau asalkan dalam batas 12 sampai 16 SKS. Nah, kalau tidak memenuhi, kalau misalkan asesor selesai menilai itu seperti apakah harus memenuhi atau tidak memenuhi, itu saya pikir sudah di prosesnya gitu ya. Kalau memang ketika asesor menilai hasilnya tidak memenuhi karena kinerjanya kurang gitu ya, ya berarti mungkin nanti admin BKD-nya harus mengembalikan ke dosennya untuk menambahkan kinerja dan seterusnya gitu Pak. Tapi kalau tidak memenuhinya karena kelebihan, asesor bisa memindahkan kegiatannya itu menjadi ke SKS lebih gitu Pak, sehingga nanti tidak lebih dari 16 gitu Pak. Jadi misalnya terlupakan oleh si dosen gitu untuk menjadikan itu pilihannya sebagai beban lebih, maka asesor bisa membantu gitu Pak ya. Asesor bisa. Oke, ya, terima kasih Pak Rizky. Baik, terima kasih Pak Devi dan Pak Rizky. Selanjutnya, Bapak Ibu, ada lagi yang ingin bertanya? Ya, oke. Silakan Pak Bayu. Pak Bayu Frigyadi. Oke, terima kasih Bu Fana. Terima kasih juga Pak Rizky. Terkait pertanyaan teknis ya Pak Rizky, kemarin kami kan sudah menerapkan sister ini di aplikasi BKD-nya di sister ya Pak. Cuman memang kendala kami kemarin itu adalah
asesor kami itu yang pertama double niranya Pak. Jadi seakan-akan pas kita set karena nira double jadi muncul keduanya. Tapi pas saat asesor itu login hanya satu niranya, jadi ada yang tidak muncul di halaman asesornya gitu. Karena memang dua double itu kira-kira kenapa Pak Rizky. Yang kedua terkait kemarin karena sudah dinilai oleh asesor itu, kalau sudah dinilai nggak bisa lagi diedit ya Pak ya, karena kemarin sudah dinilai kan kemarin pas diajukan oleh dosen itu kan nilai maksimal awalnya. Nah setelah direview asesor kan nilainya berkurang nanti tuh. Nah setelah kemarin itu kendala kami setelah dinilai oleh asesor nggak bisa lagi dirubah gitu Pak. Nah itu seakan-akan jadi merah semuanya dosen-dosen kami gitu Pak. Itu apakah untuk sistem ke depan itu apakah masih bisa diedit? Sebelum itu kemarin belum dikunci di tingkat adminnya Pak, belum di lock gitu. Tapi di asesornya nggak muncul apabila sudah ditambahkan oleh dosen yang bersangkutan nilai yang baru juga tidak muncul di halaman asesornya Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak. Terima kasih. Baik Pak. Jadi kalau memang terkait seharusnya masih bisa dibuka di level admin, kemudian dosen bisa masih mengedit selama masih dalam rentang periodenya Pak. Maksudnya periode BKD-nya misalkan dari Januari sampai September, kalau masih dalam rentang itu harusnya masih bisa diedit. Tapi kalau memang dilaporkan tidak bisa gitu ya, akan kami cek kembali Pak di kami apakah masih ada yang terlewat gitu. Seharusnya secara rancangan bisa. Iya betul Pak, tapi memang faktanya kemarin nggak bisa diedit oleh asesornya. Baik. Dan kemarin pun sudah diisi oleh dosen yang bersangkutan, nggak bisa muncul juga di dalam asesor Pak. Oke, baik. Berarti akan kami cek kembali di bagian tersebut. Terima kasih Pak. Terkait yang tadi juga ya Pak, terkait nira tadi Pak, ada yang double. Nah kalau yang nira itu nanti bisa dilaporkan datanya ke di sini ada siapa ya? Ada Mbak Puput ya. Nah, itu nanti yang double itu di cleansing itu Pak, harusnya. Oke. Berarti bersurat ya Pak dari PT ke Ya silakan. Ya silakan. Oke, terima kasih Pak Rizky. Sama. Baik, terima kasih Pak Bayu dan Pak Rizky. Selanjutnya kami persilakan kepada Bu Dr. Rina. Silakan Ibu. Terima kasih pada Pak Rizky. Saya ingin menanyakan tentang kolom komentar dari asesor. Apakah ada bahasa baku yang dituliskan di kolom komentar asesor seperti di pendidikan atau penelitian Pak? Terima kasih. Ya baik Bu. Jadi kalau secara pemberian komentar, saya pikir tadi ditanyakan ke Prof Eko. Tapi kalau saya ya kolom komentar itu kalau secara teknis itu tidak ada sampai pengecekan harus seperti apa. Tapi kalau memang ingin bertanya harus komentarnya bagaimana, mungkin nanti Prof Eko ketika join lagi bisa ditanyakan Bu ya ke Prof Eko. Gitu. Nanti kita tanyakan. Baik, terima kasih Bu Rina dan Pak Rizky. Selanjutnya saya mohon izin bacakan pertanyaan lewat chat. Ini dari Pak Hamzah dari Universitas Lancang Kuning. Pak Rizky, mohon informasi jika akun yang telah di-save atau sudah tersimpan atau terkunci masih bisa dibuka kembali, dan siapakah yang diberi otorisasi untuk membuka status penyimpanan tersebut jika masa pengisian masih ada? Silakan Pak Rizky. Ya baik, ini seperti yang ditanyakan Pak Bayu baru saja. Jadi yang membuka nanti di admin BKD-nya tadi, unit BKD di internal PT ataupun prodi. Secara rancangan harusnya seperti itu Pak. Tapi tadi ada beberapa laporan, jadi kami akan coba cek kembali begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rizky. Selanjutnya ini ada Resan, mohon izin kita ke Pak Gusandri. Silakan Pak Gusandri, pertanyaannya. Terima kasih Ibu Fana. Pak Rizky, saya mohon maaf nih, saya buka dulu. Mohon maaf Pak Rizky, nanti waktu ujian kita keterampilan itu seperti apa yang diberikan kepada kami Pak?
bentuknya seperti apa gitu, uji keterampilan yang akan diberikan kepada peserta uji, Pak. Ini belum paham. Terima kasih Pak, itu saja. Baik Pak, baik Bapak Ibu sekalian, nanti kan ada 2 ujian ya, keterampilan dan kompetensi. Kompetensi itu hanya pilihan ganda atau opsional. Untuk yang keterampilan itu nanti menilai laporan kinerja. Jadi misalkan kalau saya tampilkan sedikit ya, seperti ini misalkan ya, sorry di sini aja. Nah misalkan seperti ini. Nah ada kegiatan seperti ini, nanti Bapak Ibu nilai. Ini dapat nilai berapa, penghargaan tanda jasa tingkat internasional nilainya berapa gitu. Ada kolom penilaiannya nanti. Ini karena saya bukanya di bagian dosen yang melaporkan kinerja, jadi tidak ada kolom penilaian dan kolom komentar. Tapi kurang lebih seperti ini tampilannya Pak. Hanya nanti kalau di asesor atau Bapak Ibu akan mengikuti tes, ini ada tambahan kolom untuk mengisi nilai dan mengisi komentar serta tombol simpan. 3 tambahannya itu. Itu saja Pak. Dan kalau ini status sama. Silakan Pak. Mohon izin sebentar Bapak Ibu, ada pertanyaan, melanjutkan pertanyaan dari sebelumnya. Nanti pengumuman asesor yang lulus ini Pak Rizky itu diumumkan di sistem atau gimana ya Pak Rizky? Tim sebetulnya ya. Sebenarnya apakah di sistem atau sepertinya ya? Nggak tahu ya, via email atau dikirimkan via pesan singkat ya, saya kurang tahu biasanya. Oh gitu, berarti lewat surat ya Bapak ya? Iya. Baik Pak, terima kasih Pak Rizky. Jadi nanti waktu asesor akan mengevaluasi laporan BKD dosen, itu ada kolom-kolom yang harus diisi gitu sama asesor gitu. Ya, nanti mulai dari pendidikan, kegiatannya apa saja, nanti soalnya sudah kami siapkan ya. Ini hanya ini bukan soal ini kayak gini, misalkan kegiatan pengembangan RPS, kegiatannya apa, nanti ada kolom nilai dan komentar dan tombol simpan. Termasuk kolom nilai gitu ya Pak ya, berapa nilainya begitu ya? Iya, itu yang mengisi nanti Bapak Ibu ya. Berpatokan pada POBKD 2021. Iya. Jadi misalkan di sini pengabdian, ini kegiatan ceramah terprogram. Jadi yang multiple choice itu yang uji kompetensinya ya, uji keterampilan tidak ya? Iya. Dan nanti Bapak Ibu harus melihat di kesimpulan sini juga. Gitu sih. Nanti mungkin penjelasan lebih detail di sesi sebelum ujian, nanti ada video tutorialnya Pak. Oh iya. Terima kasih. Sama-sama. Berarti nanti untuk ikut ujian mengenai loginnya dari mana nanti dijelaskan atau Pak Rizky bisa langsung jawab Pak Rizky? Nanti Iya Pak ya. Nanti sudah disiapkan teknisnya. Baik Pak, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Yuhelson. Silakan Pak Yuhelson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizky, saya mau nanya untuk menilai dosen yang sedang tugas belajar, itu kan rubriknya tidak ada ya. Bagaimana? Maaf Pak Yuhelson, bisa diulangi pertanyaannya Pak, suaranya baru terdengar Pak. Pak Rizky, kita asesor mau menilai dosen yang sedang tugas belajar, itu rubriknya kan tidak ada apa yang dinilai. Bagaimana cara menilai? Formatnya bagaimana Pak Rizky? Dosen yang sedang tugas belajar. Baik, kalau secara format teknisnya itu sama Pak. Nanti ketika dosen tugas belajar itu kan ada laporan ada informasi data tugas belajar dan informasi laporan studi tiap semester. Jadi yang dinilai atau dilihat oleh asesor hanya 2 hal tersebut gitu. Apakah dari laporan studi dan dokumennya itu sudah sesuai atau tidak gitu. Tapi terkait detailnya misalkan rincian terkait tugas belajarnya itu seperti apa, nanti mungkin dari Prof Eko ya yang akan menjawab Pak. Tapi dari sisi teknis ya, kalau tugas belajar itu, jika tugas belajar itu yang dilaporkan ya tadi data tugas belajarnya dan laporan studi, sehingga dari sisi teknis asesor juga akan menilai hal tersebut begitu Pak. Ya, nanti kan dinilainya 12 SKS itu.
Ya, tapi dilihat terlebih dahulu kan Pak ya, dokumen pendukung yang diunggah itu apakah sudah sesuai atau belum. Tapi untuk tapi untuk tes nanti siang dosennya dosen biasa Pak, bukan tugas belajar. Oke. Terima kasih Pak. Cukup Pak Yuhelson? Terima kasih Pak Rizky. Sebelum ke Bu Rika Charis, izin diselingi pertanyaan di chat dulu ya Ibu. Ini ada pertanyaan dari Prof. Dr. Sudi Fahmi. Untuk yang penilai Jafung BKD, Profesor tidak ada di satu perguruan tinggi, apa harus mencari asesor dari luar perguruan tinggi? Silakan Pak Rizky. Baik. Jadi dimungkinkan ya asesor itu dari asesor eksternal. Jadi misalkan kalau tidak ada yang sebidang ilmu ataupun dari jabatan akademik kualifikasi ataupun jabatan fungsional tidak ada yang setara gitu ya atau lebih tinggi, maka bisa dimungkinkan dari asesor luar PT. Secara teknis itu sudah bisa. Sudah ada fiturnya ya Pak ya? Iya sudah ada. Cuma nanti kan perlu ada pemberitahuan surat dan lain sebagainya kan, karena kan tidak ada notifikasi dari sistem dalam hal ini, masih belum ada gitu. Jadi hanya menugaskan atau mencari asesornya dari luar PT itu sudah bisa, tapi menginformasikan bahwa saya ditugaskan untuk menilai di sini, itu harus diinformasikan gitu oleh PT-nya ya. Kami teknis terkait penggunaan aplikasi Pak Rizky ini kontak person ya Pak. Mohon maaf suaranya putus-putus Bu Fana di saya. Suaranya putus-putus Bu di saya. Suaranya masih putus-putus. Suaranya putus-putus. Pak. Oh? Suaranya masih putus-putus. Sudah dengar? Masih putus-putus, Bu. Sudah. Masih. Sebentar sih. Ya, silakan. Uji ulang ya? Oke. Sudah? Sudah. Ini pertanyaan apa ya Pak Selingan. Jadi kalau misalnya ada kendala teknis oleh dosen ataupun asesor nanti dalam penggunaan aplikasi, itu kita kontak personnya yang untuk fast respon, mungkin Pak Rizky ada rekomendasi Pak? Ke tim Bu Santi atau Pak Iwan ya? Ke tim Bu Santi atau ke tim Pak Iwan di Sumber Daya? Itu by phone atau by WA atau gimana? By email Pak? Biasanya bisa WA, bisa email, dimungkinkan Pak. Boleh ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Rizky informasinya. Selanjutnya silakan Ibu Rika Charis. Ada pertanyaan dari Bu Rika, silakan Bu Rika. Ya, halo Ibu Fana. Ya, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum Pak Rizky. Waalaikumsalam. Kami disampaikan oleh tim penyeminan mutu bahwa periode pengisian untuk BKD ke depan itu batasnya adalah tanggal 31 Januari ya Pak 2022. Sedangkan apabila artikel kita yang telah kita coba submit itu publikasinya itu di bulan April misalnya. Jadi dalam batas daftar antrian seperti itu, apakah bukti uploadnya itu bisa dibaca oleh di BKD Pak? Itu pertanyaan saya yang pertama. Baik. Langsung saya jawab Bu. Ya, silakan Pak. Oh ya baik. Jadi mungkin ini sudah disampaikan ya di Prof Eko tadi bahwa terkait publikasi itu tidak bisa hanya submit kemudian diklaim sebagai kinerja, saya pikir ya, seingat saya.
Jadi harus sampai itu terbit gitu ya. Setelah submit kan ada review dan lain sebagainya, kemudian ketika terbit itu yang baru bisa diklaim sebagai kinerja. Seperti itu Bu. Nanti bisa di-cross-check kembali ke Profeko apakah kalau publikasi hanya submit itu bisa diklaim sebagai kinerja gitu. Tapi seingat saya itu belum bisa kalau masih submit. Begitu Bu Rika. Iya, saya sempat juga bertanya kepada LLDP 10 Pak. Karena kami kan pengabdian ini tiap semester ya Pak ya. Jadi tiap semester itu ada. Iya. Jadi tiap semester itu kami harus publikasi artikel pengabdian ya Pak ya. Nah, jadi waktu itu sempat LLDP 10 sempat ada kegiatan di Lancang Kuning yang kami menyampaikan langsung secara kepada beliau ya. Kata beliau bisa dengan dilaporkan laporan hasil dari pengabdian itu sendiri Pak. Ya, nanti kalau jika Profeko join lagi sebelum tes ditanyakan Bu, apakah publikasi yang hanya submit itu sudah bisa diklaim sebagai kinerja, karena seingat saya itu belum bisa, harus sampai sudah terbit publikasinya. Begitu Bu Rika ya. Izin Pak Rizky, boleh menambahkan sedikit Pak Rizky? Silakan. Oke, Bu Rika, terkait mungkin menambahkan terkait pertanyaan. Tadi kan yang Bu Rika bahas, tadi kan publish ya. Bu publish di sini bedakan mana yang artikel dan mana pengabdian. Nah, kalau pengabdian itu laporan memang bisa Bu. Laporan memang bisa, itu jelas di rubrik nilainya 2,5. Nah, sekarang kalau misalnya batas 31 Januari karena kita PTS di bawah LDP 10. Nah, itu tanggalnya 31 Januari paling lambat. Jadi penilaiannya itu dari tanggal 1 Februari sampai 28 Februari. Nah, jadi terkait tadi publish itu memang nggak bisa, kalau itu artikel ya Bu ya, kalau untuk artikel memang yang sudah publish, yang sudah bisa dipanggil ataupun nanti kita tarik dari kinerja kita yang sudah publish dari Google Scholar ataupun dari tempat penerbitan yang lain gitu Bu. Jadi kalau misalnya pengabdian boleh laporan, boleh artikel pengabdiannya Bu. Kalau laporan tadi kalau Ibu memasukkan silahkan Bu, itu nilainya 2 Bu Rika. Baik Pak. Kurang lebih. Ya, jadi berarti di dalam kolom pengabdian kita lampirkan PDF laporannya ya Pak ya? Iya, kalau misalnya Ibu mau melampirkan laporannya, kalau misalnya Ibu melampirkan artikelnya, berarti memang yang sudah publish artikelnya Bu. Itu keduanya bisa digunakan itu Bu. Baik Pak, terima kasih Pak Bayu, terima kasih ya, Pak mari, Rizky. Sama-sama. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rika. Kita selingi pertanyaan lewat chat dulu ya Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan dari Pak Abrar, Pak Rizky dari Universitas Lancang Kuning terkait bidang pengabdian masyarakat pada bagian pengelola jurnal. Bagaimana jika nama jurnal pada pilihan belum ada, sedangkan jurnalnya sudah publish, sudah ada ISN dan volumenya? Bagaimana solusinya agar nama jurnalnya bisa masuk pada pilihan nama jurnal, Pak Rizky? Baik. Silakan Pak Rizky. Baik, Pak Abrar. Jadi ini memang harus disampaikan juga ya. Bisa ke PDDikti atau bisa lewat sumber daya untuk data jurnalnya itu dimasukkan ke data referensi jurnal yang ada di pangkalan data pendidikan tinggi begitu. Jadi disampaikan detail jurnalnya, kemudian mungkin disampaikan juga URL-nya ya kalau ada. Begitu mungkin agar data referensi jurnalnya bisa masuk dan bisa diklaim. Begitu Bu. Berarti masalahnya proses. Nah, ini kan banyak dosen Pak Rizky kalau misalnya terkait pengabdian itu pengelola jurnal. Kalau misalnya memang ia dari beberapa dosen sebagai pengelola jurnal khusus mungkin di Universitas Lancang Kuning, apakah juga bersurat atau mengirimkan URL-nya itu? Bukan. Bagaimana? Yang dimasukkan kan data jurnalnya Pak, bukan orangnya. Jadi nanti masing-masing dosen yang input data di menu pengelola jurnal. Jadi kan yang dimaksud Pak Abrar ini kan di menu pengelola jurnal itu data opsi jurnalnya itu tidak muncul. Nah itu harus dimasukkan. Nah itu yang dimasukkan. Iya betul. Jadi ya satu kali saja Pak. Ya masukannya itu bagaimana Pak Rizky? Kami kan dari akun admin di PT-nya nggak bisa untuk menambahkan bersurat Pak. Bersurat ya itu maksudnya tadi Pak Rizky. Berarti bersurat ya Pak. Bayangkan kalau misalnya ada 10 dosen pengelola jurnal, berarti kan 10 link URL itu kami lampirkan di suratnya gitu Pak.
Bukan Pak, yang dimasukkan adalah jurnalnya. Jurnalnya aja ya. Kalau jurnalnya ada 10 ya berarti 10 jurnal itu yang dilaporkan. Tapi kalau jurnalnya cuma satu yang belum muncul, hanya satu yang belum muncul, berarti satu jurnal itu yang disampaikan. Oke, terima kasih Pak Rizky. Mohon maaf, silakan lanjut. Oke. Ya, terima kasih Pak Bayu. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Dr. Junius. Silakan Pak, pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak. Izin bertanya, ini Pak Rizky. Oke, ya. Izin bertanya Pak Rizky, ini ada teknis sedikit ya, karena memang kita sudah dapatkan surat dari LDikti sudah boleh mengisikan BKD. Cuman kita sudah mencek di institusi kami, sampai saat ini masih belum bisa pengisian. Itu apakah memang dari diktinya seperti itu atau bagaimana Pak Rizky? Itu pertanyaan pertama. Jadi kami di institut belum bisa mengisikan BKD ya, walaupun kalau mengisikan via pelaksanaan pendidikan, penelitian pengabdian itu kan sudah bisa ya. Tetapi di rencana kita belum bisa ini menariknya gitu. Kemudian di hasil juga belum bisa kita aplikasikan. Apakah memang seperti itu atau hanya di institut kami saja yang belum itu? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua Pak Rizky, ini berkenaan dengan ini. Tadi ya memang riset penelitian dan pengabdian masyarakat yang sudah pernah kita lakukan, kita sudah coba inputkan sebenarnya di bagian masing-masingnya. Kemudian kita tarik, ketika kita tarik itu, ya ini di semester kemarin nih Pak Rizky, kalau semester sekarang kan masih belum bisa kita tarik. Kita sudah juga laporkan secara sistemnya ke sister. Permasalahannya ketika kita tarik ya pada semester kemarin itu ada yang katanya memenuhi PO BKD, ada juga yang tidak gitu. Padahal tanggal kita publish masing-masing artikel yang kita bikin itu kita sesuaikan dengan artikel. Kebetulan paper kami banyak yang di Q1, Q2 dan Q3 itu sudah kita cocokkan. Kemudian linknya juga sudah link internasional kan sudah kita cocokkan. Tapi di sistem itu ada yang menilai ini sesuai dengan PO BKD, ada juga yang tidak sesuai. Itu permasalahannya di mana itu Pak Rizky? Itu dua pertanyaan itu. Terima kasih jawaban Pak Rizky. Baik, terima kasih Pak Junius. Jadi yang pertama mungkin bisa dilihat kembali ya periode yang dibuat oleh LDikti itu mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa? September mulainya sampai, pengisian September sampai dengan Januari. Kemudian penilaian dari 31 Januari sampai dengan Februari. Penarikan datanya Pak? Pengisian di sana dituliskan di surat dari LDikti itu dari September sampai dengan Januari. Sekarang sudah bulan Desember kan. Tapi di sistem sister kami masih belum ada ya kata-kata itu ya, seperti kita mengisi di semester kemarin gitu. Oh baik, mungkin perlu dibantu ya, dicek apakah sudah disinkronisasi gitu ya data periode BKD yang dibuat oleh LDikti gitu. Ini juga sama nih Pak Agus Andri juga sama ini masih belum gitu. Ini di Universitas Lancang Kuning atau bukan Pak? Beda ya? Kalau saya beda, saya di Institut Kesehatan Prima Nusantara di Bukit Tinggi Pak Rizky. Oh kalau Pak Gus Andri? Pak Gus Andri di juga Padang itu. Oh ya mungkin itu Pak, kalau mungkin belum disinkronisasi Pak datanya. Berarti sama data periode. Sama LDiktinya berarti ya? Bukan, admin PT-nya Pak. Oh kita sudah kita selalu ini di institut selalu ini untuk mensinkronisasi gitu. Sudah. Ya mungkin ya dicoba kembali, saya coba nanti kalau masih tidak bisa coba disampaikan Pak ke tim, kalau melalui LDikti tidak belum bisa memperbaiki, nanti dari kami di pusat gitu. Kami cek. Kemudian yang kedua Pak Rizky, itu yang ini permasalahan yang ada yang sesuai, ada yang tidak, itu kenapa gitu? Padahal ya, jadi kan sebelum ada POBKD 2021 kan kita ada kategori kegiatan Pak yang sudah kita gunakan gitu kan. Nah kalau saya izin share screen Pak. Nah biasanya kan tulisan tidak memenuhinya kan di bagian di sana. Nah jadi kalau penjelasan sedikit rincinya, jadi kan sebelum ada POBKD 2021 ini sudah ada kategori kegiatan Pak. Kategori kegiatan itu yang di sini. Nah ini kategori kegiatan ini. Nah
setelah ada POBKD 2021, kategori kegiatan di sini tuh ada yang mengalami penyesuaian, ada yang diubah, ada yang sebelumnya digunakan kemudian menjadi tidak digunakan dan seterusnya. Nah, untuk yang datanya ada status tidak sesuai, ini silakan bisa diedit, lalu edit pada bagian kategori kegiatannya, Pak. Itu saja. Terima kasih. Berarti diperbaiki ya Pak Rizky ya? Ya, dilihat yang sesuai dengan POBKD 2021. Tapi mungkin sebagai masukan Pak Rizky, kita kebetulan di 2020 itu saya menerbitkan 5 paper. 5 paper itu terindeks Scopus, dan itu kebetulan di semester berjalan itu ada terbit Maret, kemudian ada terbit. Saya sesuaikan dengan publishnya itu. Jadi dia. Tapi saya rasa nggak salah saya mau input di masing-masing itu. Tapi kategori kegiatannya saja yang disesuaikan, Pak. Kategori kegiatannya silakan disesuaikan lagi saja. Kalau dipublikasikan berarti di sini ya. Iya. Nah, di sini di kategori kegiatannya itu dipilih kembali. Berarti jurnal internasional, Pak ya? Iya, internasional. Nah, yang terindeks Scopus, nah itu dipilih kembali aja, Pak. Gitu. Nanti harusnya jadi memenuhi, Pak. Jadi sesuai maksudnya, bukan jadi sesuai. Gitu. Boleh. Terima kasih Pak Rizky. Sama-sama, Pak. Baik, terima kasih Pak Dr. Junius dan Pak Rizky. Mungkin untuk terakhir ya, Bapak Ibu, pertanyaan kita terima dari Pak Devi. Silakan Pak Devi. Terima kasih Ibu Fana. Sebenarnya bukan mau bertanya, teman mau menjelaskan juga mendudukkan yang Pak Junius tadi itu maksudnya seperti apa. Mungkin bisa saya share screen dulu nantinya, karena kalau di Unilak itu udah bisa ngisi kan layanan BKD LKD itu tampilannya seperti ini. Kalau ini merah, ya memang ini merah, memang belum bisa diisi karena harus ngisi ini dulu gitu. Karena sistemnya LKD BKD kita ngisi LKD-nya dulu, LKD-nya udah di-approve atau udah disahkan, baru kita lanjutnya kepada BKD. Jadi kalau sisi BKD-nya ini masih merah gitu kan, ya kita isi yang ini dulu, dan kebetulan ini memang udah diisi. Alhamdulillah kalau saya pribadi ini tinggal melengkapi data pribadi, nanti sudah diasuhkan ke asesor nantinya. Ya, tapi memang itu mungkin nanti yang perlu didudukkan sama Pak Junius dan timnya nantinya, maksudnya yang belum bisa diisi itu tampilannya seperti apa, dan memang melaporkan nanti ke admin PT-nya nanti. Dan mungkin nantinya juga untuk pertanyaan saya ke Pak Rizky, nanti apakah berpengaruh dengan tanggal Pak Rizky? Nanti misalnya bahwa ya seperti ini ada publikasi saya dan tim yang tampil ini di jurnal internasional, tapi tanggalnya adalah 18 Februari 2021 sehingga dia nggak masuk kategori ini. Kalau saya memahaminya sesuai dengan tanggalnya, karena ketika tanggalnya tidak sesuai dengan sesuai dengan kriteria, misalnya pengisian itu adalah sampai di sini dengan di sini, maka dia nggak masuk. Atau saya baru dapat pencerahan yang tadi Pak Rizky bilang, berarti ada kriteria kegiatan ataupun apa yang sebenarnya tidak sesuai dengan kategori daripada PO ataupun rubrik ini tadi gitu Pak Rizky. Itu saja. Jadi yang tidak sesuai tadi memang karena kategori kegiatannya Pak, itu silakan disesuaikan. Jadi kadang kalau yang merah itu ketika diedit itu nanti harus sambil mengisi kembali sih Pak, ketika memilih kategori kegiatan tadi internasional bereputasi ya, kemudian dipilih kembali kategori kegiatannya, nanti diisi kembali nanti judulnya sampai rinciannya, jadi nanti data tersebut jadi sesuai gitu Pak. Jadi bukan karena tanggal tapi kategori kegiatan. Berarti kita coba sampai dia masuk kriteria PO gitu Pak, walaupun itu di luar dari tanggal yang batas pengisian tadi gitu, atau penarikan data gitu Pak. Iya. Tanggal itu tidak membuat statusnya tidak sesuai Pak, bukan tanggalnya tapi kategori kegiatannya. Pokoknya selama belum kita klaim masih bisa kita pakai itu Pak ya. Kalau tanggalnya kalau tanggalnya di luar periode tidak bisa diklaim Pak. Oke, bisa diklaim. Oh, berarti itu tapi nggak berpengaruh dengan yang kriteria PO tadi gitu ya. Merah itu berarti bukan karena tanggal tapi karena memang ada kategorinya. Oke, terima kasih Pak Rizky. Siap. Baik, terima kasih Pak Devi dan Pak Rizky. Bapak Ibu hadirin sekalian,
Alhamdulillah, demikianlah pemaparan materi dari para pemateri kita yang membahas tentang arah kebijakan pedoman operasional BKD tahun 2021, rubrik dan matriks BKD 2021, serta layanan BKD pada sistem, baik pelayanan untuk dosen dan asesor. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para pemateri dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata dan pengucapan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan hingga dapat bertemu kembali dalam kegiatan lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC Bu Niken, silakan. Baik. Ibu apresiasi kepada Pak Bar, yakni webinar di ED Profesor Ekjo MN yang telah bersumber Pak Rizky Petio dari Pendidikan Budaya. Kami juga kasih kepada kita Bu Mkom yang dulu Bapak saya. Baik Bapak, kami hormati yang saya sampaikan kepada Lakstat yang telah kerja saya seperti seluruh profesor, cangkor serta dosen cangkup. Bapak Darumnya rangka pagi ini izin untuk diadakannya kamera bagi yang mengcam dan boleh terbaik karena capture momen sebagai dokumen kegiatan dibantu Pak Febri. Kepada kami persilakan capture, Bapak dan Ibu dapat mengaktifkannya. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk kamera pengambilan gambar. Baik, 1, 2, 3. Baik, lanjut ke berikutnya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Oke, lagi. Oke, terima kasih Bu Niken. Baik, terima kasih. Kami kegiatan sesi kami mohon kepada Pak Ibu dan calon yang nanti lanjutkan pada tetap Zoom Meet. Kami mohon tutup rangkaian sesi pagi ini, maki kegiatan nyaman perception operation tahun 2020 kita ucapkan permohonan segala hil Bapak dan Ibu. Ini juga akan dilanjutkan pukul 4 plus uji kepatnya bagi PON dan calon telah terdaftar. Maka kata dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, dan kami meeting kepada Ibu dan calon asisten akan ikut uji tensi dan ketemu untuk tetap dan Ibu penyamaan yakni dosen
di lingkungan kuning kan nggak apa-apa untuk kan ruang pada siang. Jelas suara saya. Tekan mic biar komunikasi saya. Iya. Ngomong aja enggak. Baik. Baik. Baik Pak Junior yang dari yang lulusan baru akan satu khusus ada calon akan mengikuti apakah sudah di baik sampaikan Bapak Ibu para asesor dan calon asesor akan ikut katakan tes kompetensi dan tes keterampilan kami sampaikan kita mulai rangkaian tes pada satu ini jadi kami pada ready di room virtual meeting kurang lebih pukul 12.30 atau 30 menit siang supaya mempersiapkan hal-hal yang itu kegiatan tes uji dari Zoom semuanya. Jadi kan Bu Bapak untuk standby Zoom 10 menit acara pada pukul. Kemudian tes nanti akan 2 tes kompetensi soal 20 pilihan ganda menit yakni dari pukul 1 hingga 2 siang dan kemudian tes keterangan ini menilai portofolio dosen ini nanti dari pukul 2 siang hingga 15.10 siang. Baik Bapak dan Ibu. Kemudian sampaikan pada saat kompetensi keterampilan mohon untuk mengaktifkannya atau menggunakan pada akun dengan nama yang sejelasnya yang sudah di registrasi pendaftaran. Kemudian kami sampaikan dan Ibu untuk bisa menggunakan tidak satu koneksi, kan mungkin bisa menyesuaikan 2 atau koneksi supaya apabila terjadi uninstall koneksi bisa dengan sehingga nanti itu kesulitan dalam pelaksanaan kompetensi. Baik berikut yang bisa disampaikan kepada Bapak dan Ibu. Apakah pertanyaan atau apa kami persilakan. Dan bila sudah bisa kita kami persilakan kepada Ibu untuk kita melanjut isoma terlebih dahulu kepada Bapak Ibu asesor dan asesor yang nanti akan mengikuti. Sedangkan kepada dan Ibu dan Unila ikuti kegiatan sosialisasi dan persepsi pagi ini persilakan nggak meninggalkan ruang Zoom meeting. Baik. Pak Gus tanyakan kita coba grup WA. Terima kasih Pak. Nanti akan kita sampaikan masih lebih detail khusus asesor dan nanti tes.